Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke meme coins. Dan tentunya semua mata sedang tertuju ke PP. Kenapa PP? Karena PP lagi-lagi new all time high ya. Literally baru 25 menit lalu dari saat kita ngerekam tentunya ya. Dia baru saja new all time high Mei 15. Dan wah, sepertinya momentumnya luar biasa ya. Banyak banget yang semangat banget soal PP ya. Buat lo yang ngikutin DCWT kita dari 2024 awal ya, minimal di Februari lah ya. Januari Februari lah pokoknya ya. Kita sudah bahas bahwa ini adalah beberapa struktur yang kita bisa pertimbangkan untuk akumulasi ya. Nah, buat lo yang sudah akumulasi di masa-masa ini, ya selamat, lo udah profit ribuan persen. Masa bang ribuan? Ya, kita cek sendiri deh ya. Ke harga running sekarang, berarti kalau lo beli di sini ya, di yang kita bahas di Januari Februari, berarti lu sudah profit 1100%. Kalau lu akumulasi sejuta, ya dapat jadi 11 juta ya. Lu masukin 10 juta jadi 110. Masukin 100 ya hitung sendirilah. Pokoknya udah budal ya, profitnya udah mudal ya. Nah, tetapi buat lu yang ngikutin DCWT dengan benar-benar ya, bukan cuma DCWT tapi TCI in general. Dan kalau memang sama juga SOP kita, berarti lu harusnya sudah TP 2 kali ya. TP pertama di sini ya. Di tanggal berapa nih? Ya Februari lah. Di Februari akhir, dan sekali lagi di sini. Di Maret ya. Yes, Maret awal. Karena terjadi weekly close 2 kali di atas dari Bollinger Band. Gitu. Nah, buat lu yang sudah TP di 2 tempat ini, congratulations, lu berarti lu benar-benar taat sama SOP lu ya. And that's good gitu ya, karena banyaknya orang kalau udah kayak begini dan gak udah ngeliat ini kayaknya bakal lanjut lagi, ujung-ujungnya dia gak TP-TP. Dan bahkan buat lu yang TP di sini, ya gue cukup yakin saat koreksi beli lagi gitu ya. Nah, udah beli lagi terus naik lagi, waduh bang gila, asik banget, profit banget nih ya, thank you. Misalkan ada ngomong thank you, ada beberapa yang ngomong lah di PP terutama ya, karena futuresnya profit, spotnya profit, asik banget. Nah, tetapi ya gini, apapun aset yang naik at some point akan turun, begitu. Apapun asetnya ya. Dan gini, kalau ini QE, ini masa-masa QE misalkan nih ya, BTC seperti di masa-masa sini ya, misalkan jangan ini TP charts ya. Misalkan kalau BTC lagi di masa-masa ini nih QE, nggak masalah, lu hold aja lah, terserah lu. Yang penting udah TP sedikit-sedikit, terserah hold gitu ya. Tapi kita lebih mendekati ke masa-masa ini nih. Gitu. Jadi kita tuh masih dalam masa disebutnya QT. QT itu apa? QT itu adalah masa-masa di mana interest rate itu masih cenderung tinggi seperti di sini nih ya. Nah, kalau dia masih dalam kondisi QT, itu akan ada satu masa di mana dia akan drop dulu, pelan-pelan geser ke QE. Begitu. Nah, masa-masa itu yang kadang-kadang orang tidak antisipasi karena ya iyalah per 4 tahun sekali orang nggak akan inget gitu, karena apa ya? Ya orang tuh cenderung punya recency bias disebutnya ya, cuma inget dan tahu yang baru-baru aja terjadi, yang udah 4 tahun lalu nggak inget gitu biasanya ya. Nah, gue memang rada sedikit aneh ya, gue inget terus yang sebelum-sebelumnya begitu. Jadi makanya gue remind lu gitu. Jadi kalau buat lu yang belum TP sama sekali, pertimbangkan untuk TP sebagian. Gue tekankan lagi, nggak perlu semuanya, sebagian. Terutama buat lo yang sudah profit besar, minimal modal lu aman dulu gitu. Jadi kalau sampai amit-amit dia drop lagi ke bawah gitu ya, lu udah punya peluru untuk apa? Melanjutkan akumulasi. Begitu ya. Sekali lagi ya, gue tekankan, gue bukan bilang suruh lu TP semua PP lu. Enggak. Tapi TP sebagian ya. Just in case dia mulai drop, sama seperti dulu Shiba ya. Shiba Inu, gue ingat banget di sini gue dimakiin luar biasa. Karena kenapa? Gue bilang ya pertimbangkan TP di sini, pertimbangkan TP di sini. Waduh, dimakiinnya, ya gila lah pokoknya ya. Tapi waktu masuk ke bear market ya,
ujungnya orang-orang berterima kasih juga ke gua gitu. Aduh bang, untung diingetin, untung diingetin. Makanya PP pun sekarang gua mengingatkan lagi. Tapi bukan berarti kita sekarang masuk ke bear market kayak 2021 ya, enggak. Tapi kita ada kemungkinan summer lull disebutnya. Di mana aset kripto akan cenderung melemah dulu. Gitu makanya kalau sudah TP, udah ada peluru dulu. Kalau sampai drop, ya kita masih ada lagi cadangan untuk bisa nembak lagi. Kalau sampai dia ke harga yang lebih dalam, gitu ya. Oke, itu intinya ya. Simple aja. Jadi buat elu yang udah profit sampai ribuan persen, kalau belum TP sama sekali, pertimbangkanlah untuk TP. Minimal modal lu. Modal lu udah beres, udah sisanya terserah lu mau biarin ya, itu balik lu masing-masing, gitu. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke short term ya. Kita balik lagi ke short term. Untuk short term ini kita bisa lihat di sini kondisi PP itu sedang ya sangat meningkat ya. Jadi untuk posisi spotnya buy limit pertama di 0,000998, buy limit kedua di 0,000882 dan buy limit ketiga di MA20 di angka 0,000830. Itu untuk posisi spot di PP. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini retest 1, retest 2 sudah terjadi. Kalau lu konservatif ya, lu nggak rugi sih karena lu udah tutup dulu posisi pasti karena ada beberapa data penting dari kemarin-kemarin ya. Nah, tapi buat lu yang agresif sayangnya kena cut loss ya, dan cut lossnya nggak main-main lagi kali ini ya. Nah, untuk posisi longnya nggak ada setup karena langsung tembus saja ke atas begitu. Jadi ya untuk sekarang lagi-lagi kita masih dalam keadaan overbought sebenarnya ya. Jadi ya mungkin cuma tersisa posisi spot aja, dan posisi spot ini lagi-lagi mungkin sedikit optional karena mungkin dalam kondisi yang ya kita tahu dia sedang sangat overbought. Ya intinya cautious lah, be cautious karena secara fundamental market lagi nggak terlalu bagus-bagus amat gitu ya, dan the Fed masih belum ada tanda-tanda mau pivot begitu, dan pivotnya juga kita nggak tahu nih pivotnya apakah akan terjadi resesi atau nggak. Kalau terjadi resesi seperti di 2020 ya ketarik ke bawah juga gitu. Jadi secara fundamental seperti yang gue sudah bahas dari video-video gue sebelumnya masih cenderung lebih menuju ke bearish. Tetapi bukan berarti ini nggak bisa lebih naik lagi ke atas ya. Jangan salah paham. Dan jangan sampai berpikir bahwa wah Bang Toshi bilang kita masuk ke bear market nih kayak 2021. Bukan ya. Short term kita bisa bearish karena apa? Kebijakan dari the Feds gitu ya. Itu suka atau ya suka nggak suka itu soalnya makroekonomi gitu ya. Dan sayangnya dari cycle ke cycle itu berdampak gitu. Jadi ya kalau kita kan sebagai seorang investor nih harus siap dengan resiko. Nah ya jelek-jeleknya kita mempersiapkan resiko itu gitu ya. Resiko kalau bisa sampai koreksi dengan cukup dalam gitu ya. Next kita masuk ke Shiba Inu. Untuk Shiba Inu kondisinya itu kita bisa di sini ya. Kondisinya itu ya masih lebih bearish. Normalnya sih begini banyaknya ya. PP memang perkasa begitu. Tapi walaupun dia perkasa, nggak berarti selamanya akan rally terus juga karena nggak ada aset yang seperti itu. At some point akan koreksi begitu ya. Nah, untuk Shiba Inu kita bisa lihat di sini buy limitnya tersisa 2, buy limit pertama di 0,000224 dan buy limit kedua di 0,002105. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA20, artinya kita sudah punya posisi short. Nah, kalau sampai besok pagi daily close-nya di atas dari EMA20 ya berarti cut loss. Tapi selama dia masih daily close di bawah dari EMA20, bisa kita pertahankan posisi shortnya dan target TP-nya di 0,002244. Itu kurang lebih untuk Shiba Inu ya. Dan selanjutnya untuk presale yang masih berjalan adalah Doge First ya. Untuk Doge First ini dia masih dalam kondisi presale dan ini bisa dibilang last chance to buy before launch ya. Nah, jadi si Doge First ini adalah satu meme coins yang bisa dibilang dia multi chain ya. Sebelumnya itu kalau nggak salah nggak ada di Base sama nggak ada di Solana kalau nggak salah ya. Antara dua ini sekarang semua udah aktif gitu. Jadi ada perkembangan sih dari si Doge First ini sendiri ya. Selain dari itu Doge First juga ada staking, tapi kalau gue pribadi sih lagi-lagi ini udah di masa akhir-akhir sebelum launch. Jadi kalau gue pribadi sih lebih ke ya kita berpikir lebih ke inilah ya, lebih ke jangka pendek gitu saat dia sudah ngepump rally. Nah di situ kita bisa pertimbangkan untuk TP
begitu ya. Nah, untuk ininya sendiri untuk registernya seperti biasa ya, nggak ada perubahan. Sebentar, salah tulis sepertinya ya. Nah, oke. Sip. Nah, udah gitu tinggal kita next aja, connect. And voila, kita bisa beli dengan Ethereum, USDT, atau dengan card. Tapi kalau card kayaknya gue nggak terlalu ini ya, mendingan pakai ETH atau USDT gitu ya. Nah, untuk si Dogeverse ini sendiri ya secara yang paling berkenan sih ujung-ujungnya lagi-lagi di sini ya. Dia akan listing nanti di DEX dan di CHEX. Nah, awalnya di DEX dulu baru nanti di CHEX. Nah, ini lo bisa bertaktik masing-masing lah ya. Kalau lo pengen misalkan TP dulu sebagian di DEX, nanti waktu di CHEX juga boleh. Tapi ya mungkin pertimbangkan juga kondisi fundamental yang seperti sekarang ya masih cenderung bearish. Tapi kalau sampai fase 4 atau 5-nya dia sudah dalam masa-masa fundamental yang lebih bullish, ya mungkin bisa diubah juga. Jadi lagi-lagi kita sebagai seorang trader harus menyesuaikan dengan kondisi market begitu ya. Nah, untuk tokenomicsnya kita bisa lihat di sini ya. 15% untuk pre-sale, 10% staking, 25% dana proyek berarti ini dipegang oleh tim dev ya. Likuiditas 10%, pemasaran 25 lagi berarti dipegang tim dev juga in theory ya, berarti 50% tim dev. Dan ekosistem 10% ini juga tim dev lagi, berarti pertukaran ini gua nggak tahu spesifikly gimana ya. Tapi intinya ya seperti biasa nih secara tokenomics lebih kayak ke meme coins. Jadi ini juga mungkin salah satu pertimbangannya kenapa gua lebih ke short term ya. Jadi saat dia sudah listing ya TP begitu. TP sesuai dengan ya lu masing-masing sih begitu ya. Tapi yang penting seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya, pre-sale otomatis secara resiko akan lebih besar dibandingkan ya lu sekedar sekedar ikut launch pool atau launchpad begitu ya. Nah, maka dari itu untuk pre-sale gue pribadi sih apalagi meme coins ya tidak akan lebih dari 5% porto spot gua. Jadi misalkan lo ikut 4 pre-sale nih ya. Nah, ya berarti maksimum dari 4 itu ya 5%. Bukan masing-masing 5 ya. Kalau masing-masing 5%, berarti ya jadi berapa tuh? Jadi 20% spot. Nah, itu biasanya kegedean gitu. Tapi ya at the end of the day sih ya tergantung lo masing-masing ya. Kalau gua sih seperti itu karena kalau gua secara risk tolerance itu intermediate ya. Intermediate yang lebih cenderung konservatif malah. Ya, jadi kalau lu memang super high risk ya lu pengen lebih gede ya monggo masing-masing ya. Tapi ya otomatis kita harus pertimbangkan juga risk rewardnya begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Dogeverse ya. Sekali lagi untuk cara belinya seperti yang gue bilang tadi tinggal konekkan saja wallet, bisa pilih beli pakai USDT atau Ethereum. Staking boleh aja sih kalau lo mau, tapi kalau gue pribadi ini udah di masa-masa akhir jadi mendingan tunggu aja sampai dia listing di DEX-nya ya. Setelah itu ya bisa kita TP gitu. Kalau gue sih minimal ya modal dulu beres, sisanya cacing-cacing naga-naga boleh lah gitu ya. Lagi-lagi investing itu tujuannya cuan, tetapi yang step pertama yang harus dilakukan bukan mikirin cuan, tapi step pertama adalah menjaga resiko dulu. Selama kita bisa menjaga resiko, sebenarnya kita bisa trade apapun juga gitu. Nah, tinggal pertanyaan bisa nggak jaga resiko? Ya, itu aja sih yang paling penting ya. Oke, itu kurang lebih untuk Dogeverse ya. Auditnya gue udah pernah bahas zaman kapan gitu ya. Zaman-zaman masih belum di akhir-akhir nih, waktu masih di awal-awal ya. Itu gue udah pernah bahas auditnya. Ya lagi-lagi overall sih ya simpelnya ini adalah suatu meme coin project ya. Saat dia nanti sudah rilis ya lu treat it as a meme coin gitu ya. Kalau sudah treatnya sesuai ya bisa profit. Nah, yang bahaya tuh gini, misalkan ya kayak dulu nih di 2021 gitu. Wah, meme coin ini bakal ngalahin BTC dan seterusnya gitu. Nah, kalau udah kayak dia nggak ngerti TA, nggak ngerti jaga resiko, nggak ngerti TP, nah itu bahaya gitu. Yang penting selama lo smart investing ya, lo bisa profit. Karena lagi-lagi ya, meme coins itu sangat-sangat bagus untuk bisa profit. Salah satu profit terbesar gua tuh ya dari meme coins begitu. Tapi ya gua bisa profit ujung-ujungnya dan tidak nyangkut karena gua I treat it as a meme coin. Waktu udah profit, gue berpikirnya waktu itu jangka menengah ya. Jangka menengah, TP beres, udah profit. Sampai sekarang itu si meme coin yang gue punya masih belum kejemput tuh kalau misalkan gue belum TP dari waktu itu ya. Nah, jadi lagi-lagi ya, kalau lo treatmentnya benar terhadap semua aset kelasnya, ya nggak jadi masalah gitu ya. Lagi-lagi untuk meme coins, terutama PP ini benar nggak ada obatnya ya, dia kuat banget.
Tetapi please gue ingatkan lagi, jangan sampai kayak waktu Shiba dulu di sini ya. Ya gue udah siapin mental dulu deh ya, siapa tahu di bawah udah ada yang nanti komennya wah pedas ya. Seperti di zaman-zaman ini ya nggak apa-apa deh, gue terima aja. Karena at the end of the day saat dia turun, nanti at some point akan turun gitu ya. Karena nggak ada aset apapun yang tidak turun, BTC pun turun ya. Ya nanti akan ujung-ujungnya orang-orang akan ya banyak yang berterima kasih juga. Jadi nggak apa deh ya kalau sampai ada yang maki-maki lu sekarang nggak apa-apa, gue terima dulu aja. Karena at the end of the day eh, banyak yang ujung-ujung juga merasa bersyukur gitu gua memaksakan untuk bikin konten Shiba itu zaman dulu ya. Ya kali ini jadi PP. Itu buat lo yang sudah TP sekali lagi gua salut ya, karena kadang-kadang sulit ya buat orang melakukan TP saat lu ngerasa bisa bisa naik lagi. Tapi orang yang patuh sama SOP yang mereka sudah komit itu yang luar biasa menurut gua ya. Oke, jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.